Apa yang akan kita pelajari? Secara umum, hal-hal yang menyebabkan kesedihan dan kegembiraan setiap manusia itu sama. Mereka semua akan merasa senang apabila hartanya banyak. Mereka senang apabila karirnya terus menanjak. Mereka senang ketika sembuh dari suatu penyakit. Mereka senang ketika dunia tersenyum kepadanya dan semua impiannya tercapai. Sebaliknya, mereka akan bersedih ketika menjadi orang miskin. Mereka akan bersedih ketika sakit, dan mereka akan bersedih ketika diremehkan oleh orang lain. Bila memang seperti itu keadaannya, marilah kita mencari jalan yang bisa melanggengkan kebahagiaan yang ada pada kita dan mengusir setiap kesedihan yang datang menerpa kita. Benar, sunnah kehidupan memang telah menetapkan bila keadaan manusia akan selalu silih berganti, kadang manis dan kadang pahit. Nah, saya dan Anda pun berada dalam lingkaran ini. Akan tetapi, mengapa kita harus memberi porsi waktu yang lebih besar kepada kesusahan dan kesedihan untuk mewarnai kehidupan kita, sementara kita masih mungkin mempersingkat atau memperpendek masa kesusahan tersebut? Atau mengapa kita harus berlarut-larut dalam kesedihan, sementara kita bisa segera berlepas diri darinya? Mengapa? Saya tahu, kesedihan dan kesusahan itu selalu menyerang hati dan mendatanginya secara tiba-tiba, alias tanpa permisi terlebih dahulu. Namun ingat, setiap pintu kesedihan terbuka, pasti ada 1000 cara untuk menutupnya. Inilah salah satu perkara yang akan kita pelajari. Sekarang, marilah kita melihat pemandangan yang lain. Lihatlah betapa banyaknya manusia di sekitar kita yang dikagumi banyak orang. Mereka bisa membuat orang-orang sangat senang ketika bertemu dan duduk bersama mereka. Nah, tidakkah Anda berpikir dan ingin menjadi salah satu dari mereka? Kenapa Anda rela menjadi orang yang selalu mengagumi saja dan tidak pernah berusaha untuk menjadi orang yang dikagumi? Melalui buku ini, kita akan belajar bagaimana bisa menjadi seperti mereka yang dikagumi banyak orang tersebut. Alkian, ada seorang yang setiap berbicara di suatu forum bisa membius seluruh hadirin dan membuat mereka terdiam memperhatikan pembicaraannya dan mengagumi caranya bertutur kata. Namun, ketika Anda yang berbicara, mengapa tak satu pun dari mereka yang hadir memperhatikan pembicaraan Anda dan malah sibuk mengobrol dengan orang yang ada di sampingnya masing-masing? Mengapa hal itu bisa terjadi sementara pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan kedudukan Anda lebih tinggi dari orang tersebut? Mengapa pula orang yang secara umum lebih rendah daripada Anda justru bisa menguasai perhatian hadirin, sedangkan Anda sama sekali tidak mampu? Mengapa ada seorang ayah yang begitu dicintai anak-anaknya dan mereka berebut untuk mengantarnya ketika ia hendak pergi dan menyambutnya ketika ia datang dari suatu perjalanan? Tetapi di tempat lain terdapat seorang ayah yang justru harus selalu merengek-rengek untuk diantar oleh salah satu anaknya dan masing-masing mereka bahkan berusaha menolak dengan berbagai macam alasan. Mengapa hal itu terjadi? Bukankah keduanya sama-sama seorang ayah? Mengapa dan kenapa? Di buku ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menikmati kehidupan, kiat-kiat menarik simpati orang lain, teknik-teknik mempengaruhi mereka, cara-cara menyikapi kesalahan mereka, sikap-sikap dalam bergaul dengan mereka yang suka menyakiti sesama, dan berbagai langkah lain yang diperlukan untuk bisa menikmati hidup ini dengan indah. Maka kepada Anda saya ucapkan selamat datang. Mutiara Hikmah, kesuksesan adalah bukan ketika Anda mengetahui apa yang disukai orang lain, tetapi ketika Anda menerapkan langkah-langkah yang membuat Anda bisa memperoleh simpati mereka. Jangan lupa cek playlist ya.